Selamat datang di channel 902 Garage. Alhamdulillah ada di depan layar lagi guys. Ngebahas satu konsep motor memang perlu pikiran yang matang guys. Di motor ini sudah beberapa kali konsep, dan ini konsep berikutnya. Biar nggak penasaran, ikuti terus video ini. Nih guys, bisa dilihat di konsep berikutnya di motor ini, yang sebelumnya pakai part-part yang branded, bener-bener branded. Nah, di berikutnya ini gue pasang nggak beberapa sih, hanya di bagian pelek set dan pengereman yang diganti dari yang sebelumnya. Jadi ada beberapa konsep di motor ini yang teman-teman sudah lihat di channel kita. Yang pertama hanya ganti swing arm, yang kedua ganti kaki-kaki pakai pengereman Nissin. Yang pertama pakai KTC, nah ini balik lagi pakai KTC. Bisa teman-teman lihat di channel kita, ini konsep kalau nggak salah yang kelima, konsep modifnya yang kelima dengan spek. Kalau menurut gue nih, ini nyaman dipakai buat harian, dipakai buat touring, atau dipakai buat fashion pun masih kelihatan eye-catching dilihatnya, enak dilihat. Jadi gue akan bahas di bagian belakang nih, swing armnya masih tetap dari video yang sebelumnya. Nih swing armnya pakai Kawasaki ZX25R. Terus untuk pelek set, pelek belakang, pelek depan itu basicnya dari aftermarket juga, brandnya dari Cemco. Terus pakai basic dari Yamaha R25. Jadi basicnya ini dari Yamaha. Peleknya ukuran belakang 4,5 inch, bannya pakai 160/60 Michelin. Untuk penyesuaian part-part yang terpasang itu seperti piringan cakram masih tetap pakai TDR ya, dari yang sebelumnya masih bisa karena basic peleknya sama. Terus kita ganti knob gear dudukannya itu otomatis harus ganti juga. Sistem pengeremannya yang sebelumnya pakai Brembo, kita naikin lagi pakai KTC 2P yang belakang, bracket gantung. Belum detail banget sih sebenarnya kalau menurut gue ini, karena masih belum banyak. Tapi sudah mulai gue pasangin baut-baut Pro Bolt. Jadi nantinya di bagian blok mesin atau di bagian-bagian lain yang memang belum terpasang baut Pro Bolt, itu rencananya akan gue pasangin juga. Karena masih nyari ukuran, karena biar pas ukuran-ukurannya masing-masing harus diukur satu-satu guys. Kayak begini kemarin gue cari ukurannya as berapa, ini ukuran berapa, biar pas. Kalau takutnya kalau kita nanti order nggak pas kan sayang, nggak kepake gitu. Baut-baut Pro Bolt sudah terpasang, selang rem, braided. Terus monoshocknya dari yang sebelumnya Ohlin, di motor ini pernah pakai Nui Racing, pernah pakai Ohlin, dan yang terakhir nih yang lagi dipasang pakai monoshocknya dari Red It GP Black Series. Setelan masih sama, ada 3 setelan, kompresi, ribbon, sama spring. Setelannya pairnya itu yang bisa diatur, jadi sesuai dengan selera aja. Nah yang uniknya, kemarin gue sempat kepikiran pada saat nge-review motor yang pakai pelek 4Jet ya, pakai pelek RCB 4Jet, itu knalpotnya memang pakai Akrapovic karbon. Cuma gue ngerasa ada yang kurang gitu, karena swing armnya nih udah banana, udah melengkung. Dan si basicnya Kawasaki ZX25R ini swing armnya knalpotnya underbelly. Ya udah, pikiran deh bikin si knalpot jadi underbelly guys, tapi nggak pakai Akra. Nah ini gue pakai dari DX Generation. Yang pernah direview juga suara sama itunya posisinya, tapi bukan yang di underbelly, posisi yang di atas di video yang pertama banget itu pas modif ini motor gitu. Nah ini underbelly, nyeting header lagi, bikin dudukan lagi, suaranya nanti akan kita dengerin. Kenapa gue demen banget ini motor dimodif guys? Karena masih banyak yang bisa diolah di motor ini, konsep-konsep yang berbeda dari yang motor-motor modif sebelumnya guys. Dan ini menarik menurut gue untuk dibahas juga. Jadi teman-teman
nggak bisa lihat satu konsep modif aja gitu. Ini masih bisa dieksplor, bisa dieksplor luas untuk konsep-konsep yang berbeda guys. Misalnya mau dibikin motor kayak touring, nah itu kan pasti akan berbeda lagi dari segi kaki-kaki dan aksesoris yang nempel di motornya gitu. Nah ini gue masih olah di sini dengan konsep yang sport ya. Jadi masih mengarah ke motor-motor sport lah gitu konsepnya. Tadi udah gue bahas di bagian belakang. Nah ini sekarang mau bahas bagian depan. Untuk pengereman sebenarnya dari sistem pengeremannya masih pakai yang radial guys. Jadi yang sebelumnya pakai Brembo M50, nah sekarang ini masih tetap radial tapi pakai pengereman KTC 4 piston radial. Bracketnya juga masih sama, piringannya masih sama. Hanya kita ganti peleknya aja. Peleknya itu yang menurut gue juga menarik. Palangnya tuh kayak Marchesini 4Jet guys. Jadi tapi ini brand lokal, Cemco, ukuran depannya 3 inch peleknya, basicnya R25 juga, ban depan 120/60 dari Michelin. Nah, yang menarik itu yaitu tadi gue bilang model peleknya bagus, terus model peleknya kayak Marchesini dan warnanya juga kita paint sesuai warna yang terkonsep di sini. Untuk bahas pewarnaan ini karena dari motor yang sebelumnya itu kan warna originalnya grey, abu-abu, silver ya itu. Terus kita ganti juga warna bunglon pas konsepnya kontes, modifikasi, Honda modifikasi. Terus gue ngerasa ini motor perlu diolah lagi warnanya kalau kaki-kakinya begini gitu. Jadi gue bikin netral warnanya dan punya warna yang elegan lah menurut gue. Jadi warna-warna kalem dan nggak mencolok banget di sini. Biar nanti ke depannya kaki-kakinya mau ganti lagi kayak gimana masih masuk guys gitu. Nah kita akan bahas mengenai konsep keseluruhan dari motor ini, budgetnya juga berapa akan kita bahas. Depan juga sudah pakai ProBolt ya. Kita bagian atas ada beberapa part juga yang diganti dari yang sebelumnya. Stang ini memang basicnya sama dari yang orinya, cuma warnanya yang kemarin gue ngerasa kurang serk, akhirnya nggak di repaint tapi gue ganti stangnya guys. Jadi ini ganti stang yang originalnya CB juga tapi yang warna hitam. Jadi biar warnanya netral karena sebelumnya itu warnanya merah ya, merah anodized. Terus pengereman atas pakai KTC Kitako juga biar matching dari pengereman itu semuanya pakai KTC nih. Koplingnya juga pakai KTC. Tabung ini masih sama. Nah ini yang menarik nih. Penggantian kulit jok itu menurut gua di konsep modif penting. Teman-teman masih kurang aware mengenai ini nih. Jadi desainnya ini gue ganti juga secara warna juga. Kemarin kan jahitannya warna merah. Nah ini motifnya gue ganti dan jahitannya warna hitam normal. Hanya beda bahan aja. Yang satu kasar, yang satu lebih halus. Bahannya pakai MB-Tech. Terus konsepnya memang warna-warna netral ya. Nah pemilihan warna di sini gue bikin netral bener-bener. Jadi banyak lebih dominan hitam. Tapi di sektor tangki ini, di sektor cover tangki ini gua cat pemilihan warna apa ini disebutnya blue jeans sekali ya. Jadi birunya biru kayak celana jeans guys. Ini warna yang masih unik juga menurut gua, masih jarang juga. Kebetulan di bengkel catnya ada warna pabrikan ini sebenarnya sih, warna pabrikan Honda Vario 150 yang warnanya Dove. Nah ini kita bikin glossy nih, warnanya kayak begitu nih guys. Terus di bagian depan juga. Nah ini lebih mengarah ke warnanya Honda CB 650 atau CB X-Motion guys. Jadi di bagian tangki sama serotnya berbeda warnanya. Terus di bagian belakang juga berbeda juga. Jadi konsepnya ngarahnya ke motor-motor CB 650 atau CB X-Motion ya. Nah untuk konsep seperti ini, kaki-kaki, pengereman, terus knalpot itu kurang lebih habis di kisaran angka 15-20 juta lah. Kurang lebih ya. Kalau mau detailnya nanti ya bisa lah gua rinciin, langsung aja WA. Terus
ini maksudnya belum di titik yang ekstrim kalau menurut gue modifnya. Karena next mungkin gue udah kepikiran, udah punya rencana ini motor akan gue modif lagi dengan spek kaki-kaki yang berbeda, dan gue akan bikin ekstrim ini motor. Tapi belum saat ini karena masih panjang dan masih butuh waktu untuk mengeksplor lagi ini motor gitu. Partnya kayak misalnya pakai part moge single arm gitu kan, pakai pro arm, itu menurut gue cukup menarik juga. Terus di bagian buntut subframe mungkin akan di custom atau apa, karena udah cukup ekstrim kalau spek yang kayak begitu. Terus di bagian headlamp, banyak yang teman-teman juga bilang, Om kenapa nggak ganti headlamp bulat pakai model X-Motion? Belum, sebenarnya sih bukan nggak mau, cuma belum saatnya guys. Jadi ini nantinya akan seperti itu mungkin gitu. Tinggal konsep modifnya seperti apa, tinggal tunggu waktu. Nah, buat teman-teman yang sebenarnya sih gue selalu up di Instagram. Jadi kalau teman-teman minat part yang tertempel atau terpasang di motor ini, bisa langsung kontak WA ke gue. Jadi nggak cuma buat pasang atau gimana, tapi rata-rata part yang terpasang di sini nggak bertahan lama karena memang gue buat konten dan buat konsep. Jadi teman-teman kalau minat part dengan konsep seperti ini bisa langsung WA atau apa, karena beberapa part yang sebelumnya juga ada yang langsung kontak, Om saya minat itunya, minat itu langsung di ini gitu, langsung dijual gitu. Nah kalau ada yang minat langsung aja kontak ke IG. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel 902 Garage sampai sejauh ini. Terima kasih buat dukungannya, terima kasih buat like, komen, dan share-nya. Yang belum subscribe, nyalain loncengnya biar kalau ada video baru update ketahuan gitu guys. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman semua untuk memodif motornya. Sampai jumpa di video selanjutnya.